Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Han BF Ngawi, membahas seputaran perkutut, peternakan, khususnya perkutut lokal warna. Dengan harapan semoga video saya bisa sedikit membantu teman-teman dalam menangani masalah-masalah di peternakan perkutut. Ini video saya ambil backgroundnya daun saga. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu bentuk daun saga ya seperti ini. Ya, kembali lagi ke materi. Di sini saya mau membahas ciri-ciri perkutut yang cacingan dan penanganannya. Ya, ciri-ciri perkutut cacingan dan penanganannya. Yang pertama, perkutut yang cacingan itu bulunya, kalau sudah cacingan ya, itu bulunya akan sedikit mengkorok dalam posisi apapun ya. Kayak dalam posisi apapun, naik turun pangkringan biasanya tetap mengkorok. Itu satu. Yang kedua, nafsu makannya makin hari akan makin berkurang ya. Makannya akan berkurang. Pertama makannya banyak biasa seperti kutut lainnya, tetapi badannya akan sedikit mengurus dan mengurus. Itu seiring berjalannya waktu akan terus mengurus. Walaupun makannya banyak, tetapi makin hari semakin kurus, nafsu makannya pun akan berkurang. Nah, itu yang kedua. Ya, ciri yang paling paten dan mudah dikenali yaitu nomor 3. Apa? Yaitu perkutut yang cacingan. Itu kalau dia keadaan tenang, mangkring, khususnya malam hari, akan terlihat sangat mencolok, yaitu di bagian ekor ya. Perkutut yang cacingan itu sangat mencolok di bagian ekor ketika posisi tenang. Malam hari, siang pun, pokoknya posisi kutut tersebut tenang di atas pangkringan. Ciri-cirinya apa? Kutut yang cacingan itu ketika mangkring dengan tenang, itu ekornya akan bergerak naik turun secara keras. Jadi kalau kutut yang sehat mangkring kan posisi ekor biasalah, tenang. Tapi kalau kutut cacingan itu akan bergerak-gerak naik turun, dan pernapasan perkutut kalau kita amati sama itu akan sedikit terkendala, agak tersedat napasnya seiring bergeraknya ekor perkutut tersebut. Nah, ini harus diwaspadai. Itu berarti kutut kita kena cacing ya. Ya, kalau sudah kena cacing, nah penanganannya bagaimana? Ini perlu diingat. Kalau perkutut kita cacingan dan posisi makannya sudah tidak kenyang, makanya sudah tidak selera, sudah tidak nafsu makan, itu kita amati. Nah, kita obati di sore hari saja, jangan di pagi hari atau siang hari. Karena apa? Perkutut perlu suasana yang tenang ketika mengeluarkan cacing tersebut dengan sempurna. Pagi boleh, nggak apa-apa, siang boleh, tapi yang lebih efektif dan aman itu sore hari. Biar di malam harinya posisi keadaan tenang, mengeluarkan cacing bisa dengan sempurna ya. Masalah obat cacing bisa dibelikan di toko-toko obat, apotek, beli saja obat cacing buat manusia. Dikasih dosis kira-kira saja ya. Seberapa Mas? Itu kira-kira dewi lah. Nak kanggo wong sakmene, kanggo manuk sepiro kan ngoten. Kita bisa mengira-ngira sendirilah kalau itu. Nah, tuh diberi obat cacing itu tablet bisa, cair atau bisa. Yang jelas langsung dikasihkan ke mulutnya saja, nggak usah dikasih air minum biar bisa maksimal penyerapan obat tersebut. Nah, perlu diketahui lagi, ketika mengobati cacing pada perkutut, mengobati perkutut yang cacingan, mengobati perkutut yang cacingan, yang perlu diingat itu ketika perkutut tersebut makannya sudah tidak lahap, alias sudah sore kita pegang nggak ada isinya, perlu diloloh dahulu. Nah, diloloh dahulu, baiknya diloloh kacang hijau 5-10
7 butir nggak masalah. Kenapa Mas harus diloloh kacang hijau? Karena gini, proses pengeluaran cacing oleh perkutut ya, apalagi kalau cacingnya sudah banyak, itu membutuhkan tenaga yang ekstra, tenaga yang banyak. Kalau perkutut kita posisi lapar, kita kasih obat cacing dan tidak kita loloh, itu malah bahaya. Bahayanya apa? Ketika kutut tersebut menelan obat cacing dan dia mau mengeluarkan cacing tersebut, tetapi posisi tenaga perkutut tersebut tidak mampu, ini malah akan mengakibatkan berujungnya kematian perkutut tersebut karena kesusahan untuk mengeluarkan cacing tersebut. Nggak ada tenaga untuk ngeluarin cacing tersebut karena posisi lapar ya. Perlu diperhatikan satu ini, ketika mau mengobatin cacing, mengobati perkutut yang cacingan, itu yang krusial, yang perlu dicek itu adalah tembolok perkutut tersebut masih ada makanannya atau enggak. Kalau masih ada makanannya, enggak usah diloloh, enggak masalah. Tetapi kalau enggak ada makanannya, apalagi sama sekali, harus dikasih kacang hijau dahulu buat asupan tenaga kutut tersebut nanti ketika mengeluarin cacing dalam tubuh kutut tersebut. Ya bagusnya kalau masih ada makannya sedikit. Kalau sudah kenyang bagaimana? Apa perlu diloloh lagi biar kuat? Nggak usah, karena terlalu kenyang pun akan jadi masalah ya. Posisi kita sendirilah, posisi kita kenyangan bekerja itu malah jadi momok kita sendiri nanti ya. Itu saran saya menangani perkutut yang cacingan dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit membantu teman-teman yang belum tahu ciri-ciri perkutut yang cacingan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam dari Han BF Ngawi, Ning Utut, Sopai Patut.